Minggu Paskah ini, di mana ribuan bahkan jutaan orang hari ini merayakan Paskah. Paskah bagi orang Yahudi adalah mereka terlepas dari perbudakan di tanah Mesir. Paskah bagi kita adalah kita terlepas dari perbudakan dosa. Katakan amin. Tema hari ini adalah Paskah adalah pembelaan. Mari kita buka dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Yohanes 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kita baca secara bergantian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, saudara. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia melakukan saya sendiri di situ. Tetapi ia kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dengan bahasa Ibrani, "Rabbuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah kau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga Dia yang Amin. Amin. Nah, saudara, mari belajar bagaimana tentang kebangkitan Tuhan. Latar belakangnya ketika di hari Minggu. Kenapa kita setiap hari Minggu beribadah? Karena hari Minggu adalah kebangkitan Tuhan. Kenapa kita beribadah berjamaah? Karena hari di Minggu pertama Minggu itu. Hari Minggu itu adalah hari, kalau di dalam internet atau komputer, Minggu itu hitungannya satu atau yang pertama, seperti itu. Sehingga kita menuliskan Minggu pertama di Minggu itu, berarti itu hari Minggu. Kalau Minggu atau hari kedua Minggu itu berarti hari Senin, seperti itu. Saudara, mari belajar hari ini. Kebangkitan Tuhan ketika para wanita termasuk Maria Magdalena, dalam kitab Yohanes, Maria Magdalena datang ke kubur Tuhan Yesus. Sampai di sana dia melihat bahwa kubur Tuhan Yesus, saudaraku ya, batu yang menutup kubur tersebut, gua, karena di kubur mereka itu terdapat gua-gua seperti itu. Sehingga sampai hari ini banyak gua-gua yang menjadi kuburan. Bahkan membuat kuburan itu, mereka membuat gua menjadikan kuburan seperti itu. Batu yang menutup gua tersebut, dia berencanakan untuk merempah-rempahi jenazah yang ada di dalamnya. Merempah-rempahi, atau mungkin dalam kita yang mengenalnya memumikan dia, memberikan wangi-wangian kepada jenazah seperti itu. Rencana dia membawa rempah-rempah ke sana, tapi masih lagi dia melihat batu yang sangat besar sudah terguling, sudah tidak di sana, sudah tergeser, sudah terbuka. Saudara, dia nggak berani masuk ke sana, tapi dia lari ke tempat para murid seperti itu. Dan dia berkata, "Guru tidak ada di sana, guru nggak ada di sana, mayat Tuhan nggak ada di sana," seperti itu. Yang lari adalah dua orang murid. Yang pertama Simon Petrus, yang kedua Yohanes. Mereka lari sampai sana dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara bisa membayangkan seorang laki-laki yang ketika melihat, yang biasa berpikir tentang logika dalam padanya seperti itu, datang ke sana, ujung-ujung kuburan kosong. Yang terjadi apa dalam pikiran mereka? Saya kan percaya ada pikiran positif dan ada pikiran negatif. Itu laki-laki. Karena apa? Dia melihat dengan apa ya?
yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Pak Yanto. Saya ngomong dengan Pak Yanto, Pak Yanto, aku kehilangan duit. Piro Pak, 20.000. Saya bilang seperti itu. Kok bisa? Tadi saya belanja ke suatu tempat. Saya bilang seperti itu. Terus duit saya itu 60, 20-nya 2, terus 10-nya 2 juga, berarti 60. Saya habis belanjanya adalah 48.000 Pak. 47.000, saya bilang seperti itu. Nah terus, ketika saya membayar, saya berikan uang 50.000, 20.000 2 dan 10.000 1. Berarti akhirnya susu berapa saudara? Harusnya 3.000 ya, berarti susu 3.000. Tetapi ketika dihitung sama petugas kasir, wah keren, kasir pada warung gitu. Petugas kasir dihitungnya, Pak, kurang berapa? Kurang berapa ya? 18, kan 48, tinggal 30, ya tak? Ya 18.000. Pak, kurang 18.000. Loh, kok bisa? Kok bisa sebenarnya seperti itu? Waduh, dia itu kurang Mbak. Saya rokok kantong lagi, ternyata masih ada berapa tadi? Kan 60? 10.000. Tak saya meneh. Ternyata masih ada 7.000. Enggak jadi kurang. Pas Mbak 7.000. Jadi itu 47.000. Sampai di tempat Pak Yanto saya, Pak, jangan ini Indo. Kok iso? Orang mungkin tuh Pak, mosok kasih dengan nah itu yang apa itu gini Pak? Pak Yanto seperti itu. Nah, pikiran kami sudah mulai negatif. Apa kakak mana ya Pak? Jopo, mosok kayak main nakal seperti itu. Saya berani main teman. Pikiran sudah negatif seperti itu kenapa? Karena ada 20.000 bisa buat kerupuk bawang sekilo saudara gue. Jadi kan saya pikirannya kan aneh. Waduh gimana nih? Oh yang 20.000 wis nggak masalah lah. Mosok ngejak duit karena aku mau meninduk seperti itu. Yowes sampai Pak Yanto, tapi saya nggak buka banyak hal. Sampai rumah, saya buka belanjaan saya. Ketika saya buka plastik, badalah. Ini di 30.000 di plastik seperti itu. Wah, sebenarnya duitku tiba di plastik sih di ngadaki tadi. Ternyata yang tadi ngitung orang-orang tadi, ketika mengambil duit itu yang 20 jatuh ke plastik. Saudaraku, pikiran saya negatif. Gimana? Iki narahin lo, apa nih? Nakal gitu seperti itu. Ternyata waduh Tuhan ampuni aku Tuhan. Ternyata pikiranku negatif. Saudaraku, saya hanya memberikan gambaran ini bagaimana Petrus dan Yohanes. Pikirannya pasti pikiran negatif dan positif. Ketika melihat gua kosong, ketika melihat kubur kosong seperti itu. Padahal lihatlah yang terjadi bahwa kubur kosong menandakan apa? Dia hidup. Katakan amin. Kubur kosong menunjukkan tentang kebangkitan Tuhan, menunjukkan tentang kebangkitan Tuhan. Pikiran negatifnya pasti, wah, jangan-jangan dicuri seperti yang dikatakan para mahkamah. Jangan-jangan dipindah seperti itu, saudaraku. Ini yang terjadi pada waktu itu. Pikiran negatif dan pikiran positif yang terjadi. Tetapi Maria Magdalena kan dia lari gak bisa cepat karena wanita di daerah Timur Tengah kan bukan wanita yang pakai celana, ada wanita yang selalu pakai apa namanya? Yogamis lah seperti itu. Jadi mainnya rasa cepat. Dua murid itu ketika mendapatkan langsung, ya wis lah, kok remeh iki kepiye seperti itu. Dia kembali lagi sampai di tempat para murid kumpul dan pikirannya sudah aneh-aneh. Mari belajar hari ini. Maria Magdalena tidak pergi dari kubur tersebut dan Tuhan mau menemui Maria Magdalena. Kita belajar hari ini. Apa yang perlu dibela sebenarnya? Pasca itu sebenarnya apa sih yang perlu dibela? Saya membagikan dua bagian hari ini. Yang pertama, pembelaan terhadap yang hancur hati. Saudara pernah hancur hati? Pernah ya? Bukan patah hati saudaraku ya, tapi hancur hati. Sekarang kita berpikir tentang Maria Magdalena. Ingat, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus Tuhan kita dihadiri Pontius Pilatus, semua murid laki-laki semuanya saudaraku ya, mereka pergi. Yang menemani Pontius Pilatus, yang menemani Tuhan untuk disidang di sana adalah para wanita. Yang kedua,
Ketika Tuhan Yesus memikul salib, semua murid hanya melihat melongo, gak ada yang bantu. Yang bermani siapa? Yang menemani para wanita. Ketika Tuhan Yesus disalib 3 jam di sana, para murid juga hanya ngingo dari jauh. Karena apa? Orang keke. Tapi yang tetap hati ini siapa? Para wanita. Mereka menunggu Tuhan Yesus di sana. Bahkan sampai memandikan, sampai ke tempat kubur Tuhan Yesus adalah para wanita juga. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang wanita yang hancur hatinya ketika melihat orang yang dia sayang. Ini saya dalam tanda kutip bukan saya cinta, tapi saya begitu mengasihi Tuhan Yesus yang sudah menolong Maria Magdalena. Bagaimana ketika dia di Lukas 8 dia kerasukan dan ditolong oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus ke sana kemana untuk pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi baik-baik ketika dia di sana dia mendapatkan tidak ada apa-apa, dia hancur hati. Dia melihat bagaimana dia disidang Pontius Pilatus, dia melihat bagaimana dia memikul salib, dia melihat bagaimana dia disalib, dia melihat bagaimana dia menyerahkan nyawa dan lain sebagainya, dan dia melihat bagaimana dia mengawali dan mendandani mayat tersebut. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa, dikubur. Bagaimana hancur hatinya? Hatinya tambah hancur, saudaraku. Semakin hancur sehancur-hancurnya. Dia melihat apa yang diharapkan tidak ada. Ya, boy aku pengen merempah-rempahin dia. Ya ini kok seperti ini tuh. Karena mata hatinya belum terbuka bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tetap ingin merempah-rempahin Tuhan Yesus pada waktu itu. Sampai dia berkata, Tuhan, di manakah mayat Tuhanku? Kau sembunyikan di mana? Dia berkata seperti itu. Saudaraku, bagaimana Maria Magdalena hatinya hancur? Beberapa tahun yang lalu, ketika Queen saya jatuh dari motor, mertua saya langsung bilang, ojo disnani, mana yang dibawa ke motor? Kenapa? Karena saya melarang dia untuk naik motor sebelum pada waktunya. Ketika dia pulang tidak ada luka, lukanya nggak ada. Tapi saya melihat di tangannya ada bengkak melambung seperti ini. Madeg, hancur hati. Pengen nyanyi kayak Olga Raiso, saudaraku ya. Hancur hatiku, Raiso tenang. Mergo itu nyanyian. Ketika melihat anaknya tangannya terluka, tulangnya sampai bengkak seperti itu, saudaraku ya. Aduh Gusti, ini piye? Dia nggak berani nangis pada waktu itu. Saya ketemu Fidan berani, dia berani nggak ada. Ketemu Buci nggak berani. Langsung ke rumah sakit aja Pak. Oh iya, seperti itu. Bingung. Pak Yanto terkabur dari rumah sakit. Saya hanya bisa bergumam sedikit nyanyi, padahal hatiku hancur. Karena apa? Anakku. Lah kok tangannya kayak aku seperti itu. Karena apa? Saya mengalami patah tulang berkali-kali. Siji, telu, papat. Hancur hatiku seperti itu. Iki kudu piye Gusti? Mosok akan sama seperti aku. Sampai di tempat kerja Mas Andri yang dulu, Mas Andri dipanggil, Mas Andri, tolong. Karena apa? Pak Yanto nggak berada di kota, Mas Andri sampai di rumah sakit. Saudara, bagaimana orang yang sangat mengasihi melihat orang yang dia kasihi tidak ada, hatinya hancur. Sama ketika saya melihat Unza dia jatuh, hati saya juga hancur, sehancur-hancur. Kita juga akan merasakan betapa hancur hati kita ketika melihat orang yang kita kasih itu adalah dipanggil Tuhan. Bukan patah hati, tapi hancur hati. Kalau patah hati bisa tumbuh lagi, tapi hancur hati butuh sesuatu untuk dipulihkan. Dan Tuhan Yesus, ingatlah baik-baik, Tuhan Yesus membela orang yang hancur hati. Tuhan Yesus memulihkan orang yang hancur hati. Saudaraku, Maria Magdalena ini hancur hatinya sehancur-hancurnya. Jika dalam bahasa sekarang ini, Maria Magdalena hatinya itu ambiar seambiar-ambiarnya. Tapi bukan sobat ambiar, saudaraku ya. Ini benar-benar ambiar. Mergopong, hancur hatinya. Melihat orang yang dikasih gak ada, melihat orang yang dikasih seperti ini. Aku ingin mengawali dia lagi, aku ingin merempai dia supaya dia awetnya seperti itu, saudaraku ya. Ini kok gak ada, Tuhan kamu sembunyikan di mana Tuhanku? Tuhan kamu sembunyikan di mana dia? Seperti itu. Ingatlah baik-baik,
Simon Petrus yang pertama kali. Tuhan tidak menemui Yohanes pernah dikasih Tuhan kalau dalam kitab Yohanes seperti itu. Tapi Tuhan memberikan pembelaan kepada orang yang hancur hati, yaitu Maria Magdalena. Orang yang begitu mengasihi. Maria Magdalena berbeda dengan Maria Betania. Jika para penafsir mengatakan Maria Magdalena orang yang membasuh kaki Tuhan Yesus, saya kurang setuju karena dia adalah Maria dari Betania. Tapi Maria Magdalena orang yang pernah kerasukan dan ditolong oleh Tuhan. Sudah, bagaimana dia 3 tahun mengikut Tuhan? Bagaimana dia mengikut pelayanan dengan begitu banyak luar biasa mukjizat? Dia kehilangan orang yang dikasih. Apakah ada orang yang Bapak Ibu Saudara ditinggal orang yang dikasih? Ingat, bukan patah hati ya saudara, bukan putus cinta, tapi kehilangan orang yang dikasih. Mungkin orang tua yang ujuk-ujuk dipanggil Tuhan, bukan karena Tuhan, tapi ujuk-ujuk. Saya pernah ngalami juga. 3 SMP, tanggal 12 Desember tahun 1993, Bapak saya dipanggil Tuhan. Berangkat sehat, nggak pulang 3 hari. Karena apa? Belum ketemu. Sudah bisa bayangkan anak kelas 3 SMP yang mau ujian Desember tanggal 12. Kenapa saya selalu berkata kalau celaka bukan celaka 13, tapi celaka 12? Karena Bapak saya dipanggil Tuhan tanggal 12 Desember 1993. Dia dipanggil gereja Hindu di GKSB Pisang Jaya, Sumatera Selatan untuk rapat Natal, dan dia membawa motornya sepupu saya. Sampai sana dia pulang dan diberi berkat beras 1 karung untuk perayaan Natal di tempat kami. Suatu ketika saudaraku ya, dia menyeberang jembatan. Jembatan di sana bukan jembatan tempat kita yang kokoh dulu itu tahun 93. Sekarang nggak tahu, mungkin sudah dibangun. Pada waktu itu sebenarnya namanya jembatan sesek. Jembatan sesek itu bambu, terus ada ancaman lagi. Di dalam malam hari itu banjir besar sungai tersebut. Terus sungai tersebut, seseknya tadi banyak yang hilang, sehingga hanya bambu-bambu yang menjadi orang airnya tadi. Dan bapak saya nggak berani naik, tapi motornya dituntun menurut saksi mata seperti itu. Dia dituntun motornya. Ketika dia nuntun motor, kan di bawah belakang ada beras 1 karung loh ya. Motor tahun 93 itu motor RC 100 pada waktu itu. Plat nomornya saya masih ingat. Plat nomornya 8882. Nah, begitu. Karena begitu membekas pengalaman ini. Dia dituntun motor tersebut, saudara ya, sampai sebenarnya nggak panjang, hanya 10 meter kalau nggak salah. Sampai di tengah, saudara ya. Motor tersebut bannya di belakang itu kecepet sama di antara bambu. Kalau kita yang ngerti motor, mungkin akan kita tumpaki dan kita bareng seperti supaya apa? Supaya bisa jalan. Tapi karena bapak saya takut, nggak berani nyebrang ke sana. Dia tuntut motor tersebut dengan apa? Digas. Ketika digas, karena di belakang kecepet terjadi apa? Selip. Kecepet sudah bukan selip. Karena kecepet digas, otomatis yang depan jengat. Jengat seperti itu dan yang motor tersebut menimpa kepala bapak. Itu yang menurut saksi mata. Ketika sampai di sana, bapak jatuh. Dalam satu rumah. Aku, ibuku, mbak Yuku, bapakku. Saya ngisor nanggur aku. Pada waktu itu banjir besar di sungai tersebut. Namanya Kali Pisang. Ketika banjir besar, bapak nggak bisa apa-apa. Tolong nggak bisa nolong karena banjir. 3 hari baru ketemu. Bagaimana seorang anak laki-laki di tahun 93 akhir kehilangan bapak, 3 hari baru ketemu, hancur sehancur-hancurnya. Karena orang yang dikasihi biasanya nolong saya, biasanya mandi dan lain sebagainya, nggak ada. Saya harus gimana? Hancur hati. Saya bisa merasakan Maria Magdalena, orang yang begitu dia kasih, dia sayangi, tiba-tiba nggak ada, bahkan mayatnya pun nggak ada, hancur sehancur-hancurnya atau ambiar-ambiarnya. Tapi Tuhan membela dia, memberikan pembelaan kepadanya. Karena apa? Hatinya hancur. Tuhan memberikan pembelaan
Paskah ini. Jika saudara hari ini hatimu sedang hancur, sedang butuh pemulihan, ingatlah baik-baik, Paskah ini Tuhan memberikan pembelaan kepada hati yang hancur. Amin. Saudaraku, ingatlah baik-baik, Paskah pembelaan terhadap hati yang hancur. Bagaimana Maria Magdalena? Ikut melayani, di sidang ikut di sini, ikut menemani. Ketika memikul salib dia menemani. Ketika disalib dia menemani. Ketika menyerahkan nyawa dia juga tahu. Bahkan dia memandikan, mengafani, meminyaki, merempah-rempai, bahkan dia memasukkan dengan beberapa letak juga. Dia tahu di sana. Tapi ketika di sana hancur hatinya, nggak menemukan apa-apa. Tapi ingatlah baik-baik kebangkitan Tuhan. Dia berkata pada Maria, hanya mengingatkan pada Maria, Maria. Dan dia tahu ketika Yesus berkata Maria, ketika dia memanggil nama Maria, pada waktu itu dia baru sadar ini orang yang dia cari. Jika kau sedang hancur hati, carilah Yesus Tuhan kita. Orang sedang hancur hati pun Tuhan bisa pulihkan, apalagi hanya patah hati. Ada amin. Coba tengok kanan kirimu, sing nom-nom kemana? Jika hancur hati sudah dipulihkan Tuhan, apalagi patah hati kita seperti itu. Ayo dijawab sing nom-nom seperti itu. Yang hancur hati itu sudah dipulihkan, apalagi hanya patah hati seperti itu. Kecil lah. Untuk hari ini Tuhan memberikan pembelaan pada orang-orang yang hancur hati. Jika hatimu sedang hancur karena sikap seseorang, jika hatimu sedang hancur karena perlakuan seseorang, jika hatimu sedang hancur karena saudaramu, karena tanggamu, karena orang yang kau kasih, ingatlah baik-baik, Tuhan mau pulihkan engkau. Karena Tuhan mengenalmu lebih dari siapapun. Dia mau pulihkan. Yang kedua, yang terakhir, pembelaan terhadap yang apa, saudaraku? Terhadap yang apa, saudaraku? Yang lemah. Pembelaan terhadap yang lemah. Pada waktu Simon Petrus dan Yohanes datang ke kubur, saya pada waktu itu berpikir berandai-andai, kenapa bukan Simon Petrus? Kenapa bukan Yohanes? Kenapa para wanita demi Tuhan Yesus yang pertama kali? Kenapa sih seperti itu? Saudaraku, ingatlah baik-baik, wanita dianggap kaum yang lemah. Bahkan sampai hari ini pun terkadang kita masih menganggap wanita kaum yang lemah. Padahal enggak. Masih percaya wanita kaum yang lemah? Enggak ya. Kuat wanita itu. Aku dengan Winston tenaga ini kalah aku saudara sekarang. Karena dia berlatih terus, tapi saya cuma kalah. Ini aku sedikit badminton dengan dia sebagai menggait. Dia masih kecil saja seperti itu. Nah saudaraku, wanita itu sebenarnya makhluk yang kuat. Tapi pada waktu itu, wanita dianggap lemah. Ingat saudara ya, dalam tradisi Yahudi, kesaksian para wanita juga gak begitu dianggap. Karena apa? Kamu wanita gak punya hak. Bahkan dalam keturunanku dia gak punya hak. Yang punya hak nama apa? Nama laki-laki semuanya, gak ada nama wanita. Gak dianggap semacam nama wanita itu. Tetapi baik-baik, Tuhan memberikan pembelaan terhadap yang lemah. Maria Magdalena dianggap lemah. Maria Magdalena dianggap gak bisa apa-apa. Maria Magdalena dianggap gak mampu berbuat sesuatu hal seperti itu. Tapi ingat baik-baik, dia mau datang pertama kali bertemu dengan Maria Magdalena. Ingat baik-baik saudara, Maria Magdalena memberikan pembelaan. Tuhan Yesus memberikan pembelaan kepada Maria Magdalena, kepada kaum yang lemah, kepada para wanita. Jadi bersyukurlah jika engkau saat ini lemah, tapi bukan lemah iman, saudaraku ya. Aku lemah iman, butuh pembelaan. Salah. Kita harus kuat iman supaya kita kuat dan ada pembelaan dari Tuhan. Saudara dan saya, bersyukurlah jika engkau dianggap tidak mampu.
Jika kau dianggap mungkin miskin, kenapa ingatlah baik-baik. Saya pernah menuliskan yang saya bagikan di grup WA. Kaya dan miskin itu bukan ukuran mulia dan hinanya hidup seseorang. Karena apa? Banyak orang tuh pengen kaya supaya apa? Mulia. Ada yang pengen kaya? Pengen miskin semuanya? Pengen kaya? Yes. Pengen kaya itu kerja. Iyalah. Nggak ada orang kamu juga kaya. Mau tuyul. Ada yang harus dibayar jika ada sesuatu yang membantu dia. Sudah lihatlah baik-baik. Jika ingin kaya, kerja. Jangan sampai negatif thinking. Orang bekerja giat mati-matian tujuh dia kaya, seorang pikiran negatif. Salah. Kenapa? Karena dia kerja berat, giat. Anda hari ini bekerja giatlah. Maria Magdalena itu orang kaya sebenarnya, tetapi dia wanita. Untuk merempah-rempah itu butuh minyak yang sangat wangi. Untuk merempah-rempah itu butuh minyak yang sangat mahal. Dia datang ke sana untuk meminyaki Tuhan Yesus rencananya. Tapi yang baik-baik, dia dianggap lemah karena wanita. Dia dianggap tidak mampu berbuat apa-apa. Dia dianggap tidak bisa apa-apa. Dia dianggap saudara baik-baik, tidak punya hak. Untuk persidangan dia nggak dianggap, kesaksiannya juga nggak dianggap. Tapi karena baik-baik, Tuhan Yesus memberikan pembelaan kepada kaum yang lemah. Bersyukurlah hari ini jika hidup kita dianggap lemah oleh orang lain. Jika hidup kita dianggap nggak mampu berbuat banyak. Jika hidup kita dianggap orang lain, kita nggak bisa apa-apa. Bersyukurlah yang baik-baik. Selama kau bersandar sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan berikan pembelaan kepadamu. Katakan amin. Tuhan berikan pembelaan kepadamu selama kau bersandar penuh pada Tuhan, bukan pada sandar yang lain. Kalau cara-cara sekarang kan aneh. Ketika dia lemah, dia berkata, berikan baumu kepadaku untuk aku bersandar. Gimana? Alah, pret. Pada hari ini minta Tuhan untuk berikan jadikan pembelaan sampai dia panggil namamu, seperti Maria Magdalena. Sampai Tuhan panggil Surti, Maria. Jadi Surti guyu lah. Karena dia begitu mengenal Maria. Hidupmu juga begitu dikenal oleh Tuhan. Ketika kau punya masalah lemah dan lain sebagainya, datanglah pada Tuhan, cari dia sampai dia berkata, oh, mungkin kalau dalam bahasa saya Daniel, oh, Tuki, oh Eka, oh Tukar, oh Yudi, oh Gunadi dan lain sebagainya. Oh, ayah. Nah, Wedi ngomong. Oh, saya. Manfaatkan hari ini adalah baik-baik sampai Tuhan memanggil engkau Maria, memanggil kekuatan kepadamu ketika engkau lemah, memberikan kekuatan kepada dan panggil engkau dan cari dia sampai mendapatkan kekuatan dari dia. Ketika dia mendapatkan kekuatan itu, dia lari ke para murid dan berkata, aku bertemu dengan Guru. Kesaksian luar biasa. Banyak orang nggak percaya, bahkan para murid pun tetap bengong. Thomas pun akan berkata seperti, sampai aku mencucukkan tanganku dalam jarinya, aku tidak akan percaya. Thomas ini nganyel dulu. Kenapa nganyel? Para wanita sudah ketemu, para murid yang lain sudah ketemu. Tinggal Thomas. Dia berkata pada murid, sampai tanganku belum mencucukkan kepada tangannya, aku belum percaya. Sampai Tuhan ketemu dengan dia juga. Saudara, kebangkitannya ini ingatlah baik-baik. Dua bagian saya bagikan. Yang pertama, pembelaan terhadap yang hancur hati. Jika hatimu hanya patah hati, kecil, Tuhan Yesus bisa pulihkan. Yang hancur hati saya sudah bisa pulihkan kok. Yes. Apalagi yang patah hati. Jika hatimu ambiar, halah kecil, datang pada dia.
yang nggak dibolehkan Tuhan. Jika kau saat ini dianggap lemah oleh orang lain, ingatlah baik-baik memberikan pembelaan kepadamu. Ada amin. Jika Tuhan Yesus ketika dia sampai di tempat dia disemayamkan, yang mengiring hanya para wanita. Jika tokoh-tokoh sekarang yang mengiring sampai ribuan orang, sampai menjadikan grup senang apa seperti itu. Ada sekarang Gus Durian, Sobat Ambiran, apa namanya sih? Ya pokoknya sing grup-grup ngono-ngono kuwi karena apa? Karena begitu mengidolakan. Sekarang ada zaman dulu namanya Ordo Yesuit, karena dia menganggap dari Ordo Yesuit, dari ordonya Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi baik-baik sampai dia semayamkan, sing dampingi hanya para wanita. Para wanita ini hancur hati dan Tuhan pulihkan. Jika hatimu hari ini hancur hati, jika hari ini hidupmu lemah, Tuhan mau membela-mu. Amin. Tengok orang kirimu, katakan Tuhan membela hidupmu. Mari berdoa. Persiapkan hatimu untuk langsung berjamuan. Tuhan selalu menolongmu. Bahkan sehelai di rambut saudara pun dia tahu. Tanpa seizin Tuhan, tidak akan terjawab. Tuhan selalu menolong hidupmu. Dia memberikan pembelaan atas hidupmu. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan. Tuhan selalu menolong kau.
minta Tuhan ditahirkan, minta Tuhan dilayani. Karena ketika engkau mengambil roti berjamaah, memakan dan meminum anggur berjamaah, engkau telah menjadi saksi Kristus dan mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari bagi berdiri sama-sama. Angkatlah roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sebab pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima demi nama Yesus. Mari mangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian dimeteraikan bagi kamu. Ambillah, minumlah. Ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum demi nama Yesus. Bersyukurlah sebab Tuhan tahu. Bersyukurlah karena Paskah ini juga kita memperingati kebangkitan Tuhan. Kita memperingati penebusan dosa. Jika Jumat Agung ada sebuah penebusan, ada sebuah pengampunan, dan kebangkitan Tuhan, ada sebuah pembelaan. Bagi siapapun saudara yang sedang hancur hati,